Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kembali malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Saya bacakan untuk kita semua. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22, kita bisa melihat bagaimana seorang Ayub pada saat itu. Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang yang jujur. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ayub adalah orang yang menjauhi kejahatan. Dan ketika kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, Ayub memiliki 7 orang anak dan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan Ayub di situ dikatakan di ayat yang ketiga, Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur, karena ternak Ayub sangat banyak. Di situ bisa dijelaskan ada 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara membaca di ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa kekayaan Ayub habis. Ke-10 anak Ayub dari 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan semuanya mati. Saat itu Ayub mengalami pergumulan yang sangat berat. Ayub mengalami tantangan yang sangat berat dalam hidupnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca di ayat yang ke-20 sampai 22, di ayat yang ke-21 di situ dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Seorang Ayub dengan kekayaannya, dengan kemasyurannya bisa mengatakan hal itu. Hari-hari ini, di tengah situasi kondisi yang seperti ini, kita bersama-sama belajar seperti Ayub. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara, pergumulan yang seperti apa. Saya tidak tahu bagaimana besar kecilnya pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami. Tapi marilah kita bersama-sama belajar sore hari ini, malam hari ini. Kita belajar dari seorang Ayub. Dengan kemasyurannya, dengan kekayaannya, Ayub masih tetap kuat. Ayub tidak pernah, di situ bisa dikatakan Ayub tidak pernah menuduh Allah berbuat yang kurang patut kepada Ayub. Ayub tetap setia. Dengan kesalehan Ayub, kenapa semuanya bisa habis? Kenapa ternaknya bisa mati? Kenapa anak-anaknya bisa mati semua? Ayub tidak memberontak kepada Allah. Ayub tidak protes kepada Allah. Kenapa semuanya ini terjadi? Tapi Ayub tetap menyembah Tuhan. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub tetap taat kepada Tuhan dalam pergumulan yang berat sekalipun. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi kondisi seperti ini, pergumulan yang Bapak Ibu alami, marilah kita tetap taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan ketika kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkan semuanya. Dan percayalah, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, dalam situasi apapun, dalam pergumulan apapun, Tuhan akan memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.